Kalau untuk sekarang udah berapa bang karyawannya untuk timnya di Mitra Hotel Kalau Pekanbaru? tim kita cuma berdua aja, Oh, berdua aja? menggarap berdua. Jadi Waduh. kalau itu saya tag video sendiri, Oh, adminnya sendiri. adminnya sendiri. Jadi belum belum karena masih terhandle ya. Kebetulan saya memang kalau dulu masih di media mungkin sibuk ya, nggak sempat. Tapi sekarang memang udah totalitas di Mitra Hotel. Oh, sekarang emang fokus yang Fokus situ. Mitra Hotel. Jadi saya udah nggak di wartawan lagi. Fokus ke Mitra Hotel, membesarkan Mitra Hotel, Waduh. dan semuanya hampir terhandle sendiri. Halo guys, kembali lagi di Alon-Alon Podcast episode selanjutnya. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau seorang CEO. Enggak sih. Ya, ini dia ada Bang Didi. Halo Bang Didi. Halo, Iya. apa kabar? Salam kenal nih buat podcast Alon-Alon ya. Alon-Alon Podcast. Siap. Nah, gimana Bang kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Perjalanan menuju ke sini tadi gimana Bang? Susah Aman, nggak nyari? enggak. Karena kita kebetulan tinggal daerah sini. Oh, iya. Jadi enggak susah lah nyari alamatnya. Ya, iya. Nah, kalau teman-teman ketahui Bang Didi ini merupakan, kalau teman-teman lihat di Instagram ada Mitra Hotel Pekanbaru. Nah, ini dia CEO-nya. Iya, benar. Gimana tuh Bang ceritanya? Kenapa bisa ada Mitra Hotel Pekanbaru? Awalnya itu karena apa ya? Kita mikirin kalau di Pekanbaru ini nggak ada wisata ya. Oh iya. Tempat wisata susah. Tapi kenapa sih hotel ramai? Nah, Iya, itu iya, awal mulanya. Apa sih yang bisa kita garap dari sini? Kebetulan saya melihat bahwa di Pekanbaru sendiri itu banyaknya akun-akun kuliner ya. Iya, iya Nah, betul. kita melihat pangsa pasar hotelnya ada nih. Nah, gimana kalau kita buat suatu akun yang menjadi wadah bagi masyarakat Pekanbaru, Riau, atau dari luar kota. Iya. Kalau mencari hotel atau tempat wisata, lihatnya suatu wadahnya di Mitra Hotel Mitra Pekanbaru. Hotel Pekanbaru. Iya benar. Jadi disitulah awal muncul. Kalau boleh tahu nih, Mitra Hotel ini dari tahun berapa nih Bang? Kita udah hampir 2015 ya. Dari 2015. 2015 berarti ke sini udah berapa tahun tuh ya? Udah 8 ya? 7 7. 7 Hampir tahun. 8 tahun lah jalan. Udah lumayan juga. Lumayan. Udah lama. Ini yang ngegarap abang sendiri atau ada? Kebetulan kita sama istri berdua. Untuk tim kita kalau misalnya event-event besar kita baru pakai tim. Kayak kita keluar kota kadang kita pakai tim. Tapi kalau untuk kayak review-review hotel seputaran Pekanbaru masih bisa terhandle sendiri bareng istri. Jadi Mitra Hotel ini bukan hanya di Pekanbaru, seputar Pekanbaru aja Bang? Kalau yang sekarang Riau ya. Sekarang Cuma Riau. kita lagi menggarap untuk Sumatera Barat. Jadi minggu depan Minggu depan. kita ada keliling ke 10 ke 4 tempat dan 10 penginapan. Kita bakal review bagaimana fasilitas mereka. Karena banyak juga kan dari teman-teman hotelier di Sumatera Barat minta, kapan main dong ke Sumatera Barat? Kita juga mau nih di-review oleh Mitra Hotel Pekanbaru. Nah, kebetulan yang tahun ini kita lagi senggang di bulan Februari. Nah, kita coba. Jadi ada 4 tempat. Yang pertama tuh Harau, seputaran Harau, kemudian Bukit Tinggi, Padang, terakhir di Alan Panjang. Alahan Panjang. Jadi empat kota. Empat tempat. Iya. Kalau sekarang untuk Mitra Hotel sendiri udah awalnya Bang berdua aja sama istri. Iya, memang dari awal kita sama istri udah men-set semuanya kan. Apa sih yang kita bisa buat untuk di Pekanbaru nih. Nah, kebetulan istri punya ide gimana karena basicnya dulu saya wartawan, punya teman-teman hotel yang banyak lah, cukup banyak. Karena kita dulu di wartawan itu kita di bisnis ya. Jadi seputaran bisnis hotel, mall, kita liputan. Kemudian ada banyak link atau relasi dari teman-teman hotel. Kenapa itu nggak kita jadikan peluang? Iya, betul.
Alhamdulillah setelah dibentuk makin berkembang lah Bang ya. Alhamdulillah makin berkembang karena dari Mitra Hotel sendiri yang selama ini cukup membantu lah. Jadi teman-teman yang dari luar kota cari hotel Cari kan hotel kan. nggak tahu nomornya atau pusing membandingkan hotel-hotel mana. Jadi kita rekomendasikan hotel ini bisa Bu, ini harganya segini. Jadi kalau di Mitra Hotel tuh sekarang udah bisa pesan kamar untuk hotel-hotel seputar Pekanbaru yang bekerja sama. Itu sih. Kalau untuk sekarang udah berapa Bang karyawannya untuk timnya di Mitra Hotel? Kalau tim kita cuma berdua aja, menggarap berdua. Jadi kalau itu saya tag video sendiri, adminnya sendiri. Adminnya sendiri. Jadi belum karena masih terhandle ya. Kebetulan saya memang kalau dulu masih di media mungkin sibuk ya, nggak sempat. Tapi sekarang memang udah totalitas di Mitra Hotel. Sekarang emang fokus Mitra Hotel. Jadi saya udah nggak di wartawan lagi. Fokus ke Mitra Hotel, membesarkan Mitra Hotel, dan semuanya hampir terhandle sendiri. Alhamdulillah ya. Benar. Jadi abang yang foundernya, abang langsung yang jadi timnya langsung, jadi videografernya, tim kreatifnya, adminnya, pokoknya semua dimarukin. Berarti ya multifungsi. Ya, karena kebetulan di kuliah saya public relation ya. Public relation di UIN Suska Riau. Kemudian kita juga di kuliah itu pada zaman itu kita juga ikut pers kampus. Jadi namanya dulu gagasan. Jadi dari gagasan itu banyaklah ilmu-ilmu yang kita bisa ambil. Bagaimana wawancara orang, bagaimana kita mereview suatu produk. Nah, dari situ kita belajar. Kemudian saya juga di waktu itu di media banyak ya ketemu relasi sana sini. Nah, disitulah yang membuat kita udah terbiasa dengan semuanya. Terus di Mitra Hotel Pekanbaru ini sendiri Bang, ini apakah postingan-postingan atau konten-konten yang dimasukkan ke dalam Instagram itu seputar hotel aja atau ada konten-konten lain atau berita lain? Jadi kalau yang pada awal setnya itu kita cuma fokus di hotel, restoran, kemudian wisata seputar Riau. Nah, cuma belakang-belakangan ini kita juga kadang juga berita-berita yang terhit, yang lagi booming apa sih? Nah, itu juga kadang kita masukin karena itu juga membantu follower ya, nambah follower. Jadi apa yang lagi heboh, misalnya kejadian-kejadian kita juga kadang informasikan kepada follower kita. Begitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah kalau belum follow Instagramnya Mitra Hotel Pekanbaru, boleh di follow. Nah, karena di situ juga ada berbagai info tentang hotel, wisata. Nah, teman-teman kalau jalan-jalan wisata kemana jadi nggak pusing lagi. Benar. Yang bagus gitu. Nah, kalau cerita tentang hotel ini Bang, saya juga nge-follow Instagramnya Mitra Hotel, sering scroll juga. Di situ banyak berita-berita tentang hotel yang ya saya ada pernah lihat waktu itu di postingannya Mitra Hotel ada kehilangan mobil di suatu hotel. Oh ya. Kalau itu kenapa hal itu bisa terjadi di sebuah hotel gitu? Kalau itu jadi gini dulu ya. Mungkin dari akunnya sendiri kan Mitra Hotel ya. Jadi misalnya orang yang berprinsip bahwa itu mitra untuk hotel. Tetapi kita nggak membatasi ya, karena kadang keluhan-keluhan dari tamu-tamu hotel kita juga jadi wadah. Jadi ibaratkan kita penyambung lidah dari tamu ke hotelnya supaya ada perbaikan dari hotel tersebut. Karena, jadi kalau ada sebagian orang nggak bisa nyampaikan langsung ya. Iya benar. Nah, kita lah jadi wadah. Jadi kalau di Mitra Hotel tuh kadang ada beberapa sentilan-sentilan untuk hotelnya, itu sebenarnya perbaikan untuk hotel tuh supaya lebih bagus. Kayak ada misalnya komplainan kamar, barang-barang yang hilang. Nah, kenapa bisa? Harusnya kan ibaratkan hotel itu menjadi tempat yang aman buat tamu-tamu menginap. Nah, itu mungkin sedikit sentilan-sentilan untuk beberapa hotel yang harus memperbaiki nih kinerjanya, harus memperbaiki nih keamanannya supaya tamu-tamu tuh nyaman nginap di hotel tersebut. Tapi di dalam kita nggak nyebutin nama hotelnya. Iya, nah itu juga. Jadi kita
sebisa mungkin kita menjaga kode etik. Jadi di media itu kan kita harus menjaga kode etik, karena kalau sekarang kita macam-macam, kita udah ada undang-undang ITE yang bisa menjerat. Jadi harus hati-hati juga kalau postingan juga kita lihat-lihat juga. Kayak yang tadi itu ya, postingan yang saya tengok yang Yang mana? ada customernya komplain yang depositnya nggak dibalikkan ke Oh tentara, ya, itu tapi itu nggak di Pekanbaru. Oh itu nggak di Pekanbaru. Nggak di Pekanbaru, itu di kota lah, luar kota. Jadi kita membawa itu ke Pekanbaru supaya menjadi contoh. Kalau ada loh kejadian kayak gini, dan kita harus waspada. Kadang beberapa hotel juga kadang ada modus juga untuk mendapatkan itu dari tamunya. Itu sih. Oke. Kalau di Mitra Hotel ini sendiri, abang tentu sebelumnya abang juga tahu dong tentang hotel, makanya abang buat. Apakah memang sebelumnya abang pernah bekerja di hotel atau gimana? Nah itu banyak yang salah persepsi ya, karena mereka bilang adminnya orang hotel nih pasti nih, karena tahu semua tentang kejadian hotel. Sebenarnya enggak, karena udah biasa liputan di hotel, banyak relasi-relasi di hotel, kadang informasi itu sampai ke telinga kita langsung. Jadi apa-apa tentang kayak curhatan anak hotel lah, pokoknya udah jadi admin udah terima aja apa curhatan anak hotel kita terima. Jadi informasi itu masuk dari teman-teman hotel juga. Berarti emang sama sekali abang nggak pernah? Nggak pernah. Jadi basic kita memang jurnalistik dulu ya, fotografer, kemudian baru ini admin ini. Sampai sekarang masih fotografer, Bang? Oh, fotografer sekarang udah enggak. Udah enggak, karena lebih cuan di sini. Jadi kalau zaman-zaman kuliah memang fotografer. Jadi kita nggarap tamu-tamu yang teman-teman yang wisuda ya. Nah, wisuda kita buat stand untuk foto wisuda. Kemudian kita merambah ke wedding. Oh, pokoknya udah banyak lah. Tapi sekarang fokus ke Mitra Hotel aja. Dan di Mitra Hotel ini sendiri juga nerima endorse? Ya, karena kita besar dari endorse juga kan, benar. Jadi kalau kita untuk promote itu terbuka untuk umum. Jadi selain hotel, kayak hotel-hotel atau kafe-kafe, restoran, atau apapun bisnisnya bisa di Mitra Hotel Pekanbaru. Karena kita ada segmen juga untuk review-review di luar dari hotel. Menarik nih. Benar. Oke, nah kalau Bang? Ada suatu kejadian di hotel. Nah, ketika teman-teman yang nginap di sebuah hotel misalnya ada dapat kejadian atau ada kayak yang abang posting tadi lah, yang barusan diposting dari Mitra Hotel Pekanbaru, ketika ngirim video ke Mitra Hotel itu kita bayar atau gimana? Enggak, kalau misalnya kejadian kehilangan informasi lowongan kerja itu di Mitra Hotel kita gratiskan. Karena itu tidak kan bukan untuk jualan ya, informasi aja itu free. Kalau sebagai informasi. Ya, apalagi kayak lowongan kerja, karena banyak teman-teman kayak kafe-kafe nyari lowongan kerja atau hotel, kita free kan. Karena itu juga membantu dari follower kita yang membutuhkan. Misalnya dia lagi nggak kerja, pengen cari kerja, kadang bisa juga di Metro Hotel, kadang informasi-informasi lowongan kerja kita post juga. Itu sih. Ya sih, saya juga udah sering lihat banyak lowongan pekerjaan, tapi kebanyakan lowongannya itu yang seputar hotel ya Bang ya. Karena kita kalau kita membangun akun itu mencoba fokus. Kadang kita suka nggak fokus kan. Iya betul. Jadi sesuai dengan nama akunnya Mitra Hotel Pekanbaru, jadi kita coba fokus. Kadang ada juga, kadang berbelok dikit, kemudian kita luruskan seputar hotel. Karena kalau kita tampung semuanya, ya nanti orang komplain juga. Ini kadang karena kalau dukanya ya pernah juga kayak gitu, karena komplain dan follower kan. Lagi boomingnya politik, kita masukkan politik di postingan, udah kena serang dari pendukung ini, ya jadi susah juga. Jadi kita coba lah kembali ke jalan yang lurus sesuai dengan akun kita. Nah, kedepannya Mitra Hotel ini mau ngapain nih Bang? Apakah kayak gini terus atau mau lebih lagi daripada ini, atau mau buat akun lain lagi seperti selain Mitra Hotel ini? Enggak sih, kita fokus ke Mitra Hotel. Kedepannya ya berharap kita sebagai Mitra Hotel Pekanbaru dapat dukungan support dari pemerintah. Karena bagaimanapun kita sebagai perpanjangan tangan masyarakat atau tamu-tamu dari luar untuk mempromosikan Pekanbaru atau Riau khususnya. Jadi walaupun kadang di Mitra Hotel juga ada sentilan-sentilan untuk pemerintah seperti perbaikan jalan,
Kemudian tadi baru posting tadi tentang lambatnya Roro ya, Roro di Bengkalis itu penyeberangannya. Karena kalau penyeberangan aja udah lelet, gimana kita mau memajukan pariwisata Riau? Betul. Kemudian itu kita sebagai wadah itu harapannya, kemudian kita juga dari Mitra Hotel berharap Mitra Hotelnya semakin besar. Jadi nggak hanya di Pekanbaru cakupannya, kita se-Riau bisa, kemudian di daerah-daerah lain kita juga bisa promosikan, itu sih Kalau harapannya. bisa seluruh Indonesia lah Bang. Nah, ya, seluruh Indonesia menggunakan Mitra Hotel Pekanbaru untuk promosi mereka, itu sih. Iya, bagus sih Bang itu ya, kritikan sedikit benar. sedikit untuk konten-konten yang lain ya nggak masalah juga sih. Nah, benar. Ya, contohnya kayak jalan menuju studio ini aja, luar biasa sih Bang. itu parah itu. Udah berapa kali kita posting dan netizen udah berkicau tapi sampai sekarang belum ada perbaikan. Iya, betul. Itu amat kita sayangkan. Nah, semoga lah pemerintah melihat postingan-postingan kita karena untuk kemajuan Pekanbaru juga harapannya gitu kan, bukan kritik yang menjatuhkan tapi kritik yang membangun. Iya. Oke Bang, mungkin ini terakhir yang mau saya tanya. Bukan bertanya sih, bukan bertanya, cuman aku mau minta sedikit closing statement dari Abang. Dan kita kan dari Gaza juga baru merintis akun Instagram kita Gaza Management, dan YouTube kita baru bikin. Nah, gimana sih tipsnya dari Abang supaya akun kita itu bisa naik dan kita tetap konsisten? Buat adik-adik yang baru memulai ya. Iya. Buat adik-adik yang baru memulai jangan nyerah ya. Jadi kita harus konsisten. Yang pertama konsisten, kemudian fokus. Karena ada juga beberapa akun yang meniru lah kayak Mitra Hotel, cuma nggak konsisten akhirnya mati. Jadi kalau mau membuat sesuatu kita harus konsisten. Kemudian kita harus fokus dan kita harus melihat market pasar kita di mana nih. Kira-kira apa yang bisa kita garap. Nah, kita jangan jadi follower misalnya kayak udah banyak nih akun-akun tentang kuliner, kita buat kuliner juga, jangan seperti itu. Lebih baik kita mencari pangsa pasar yang beda, jadi yang beda dari yang lain dan hanya kita yang ada, hanya kita yang ada dan itu dicari orang. Nah, itu sih dari saya mungkin masukan. Terakhir lagi nih Bang. Banyak terakhir. Iya betulan terakhir. Tadi Abang sempat nyinggung banyak yang niru juga seputar Mitra Hotel dan akhirnya mati karena nggak konsisten. Nah, kalau Abang sendiri ketika membangun Mitra Hotel pernah nggak Abang itu nyerah gitu? Misalnya putus asa karena misalnya nggak ada perkembangan. Karena itu intinya, jadi kalau kita membuat sesuatu itu harus sesuai fashion kita, harus sesuai dengan apa yang kita suka. Nah, kalau dimulai dari apa yang kita suka, maka apa yang kita kerjakan tuh menjadi enak. Jadi kita tidak jadi beban. Kayak saya suka fotografi, suka videografi. Nah, jadi mengerjakan konten-konten itu pun kita nggak ada beban, sambil main, sambil apa, udah jadi aja. Jadi nggak ada beban. Jadi intinya kalau mau membangun sesuatu tuh ya sesuai dengan fashion. Kayak misalnya suka dengan memasak, nah, kita bisa mulai dari video-video memasak. Jadi kita nggak ada beban, itu sih. Jadi intinya mulailah sesuatu hal itu dengan apa yang kita suka. Oke, nah itu dia Bang ya. Oke Bang, terima kasih waktunya. Terima kasih di Alon-Alon Podcast. Mungkin ya banyak pertanyaan yang mau ditanyakan, tapi ya karena memang waktunya cuman sampai di sini. Sampai di sini ya aku ngucapin terima kasih. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya Abang bisa datang ke sini. Siap, terima kasih juga buat Alon-Alon Podcast nih udah mengundang Mitra Hotel jadi ininya narasumbernya ya. Semoga boleh banget. Alon-Alon semakin sukses lah, semakin besar dan semakin banyak lagi tamu-tamunya atau narasumbernya yang menginspirasi untuk Riau khususnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu cerita kita sama Bang Didi, ownernya Mitra Hotel Pekanbaru. Nah teman-teman yang di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang di Alon-Alon Podcast.